Nabungnya sekarang dia hasil yang didapatkan 1,2 M. Kita nggak mikir dulu Bu, 1,2 M itu bisa beli apa? Yang pasti Bu, 1,2 M itu bisa beli barang. Betul nggak Bu? Ibu setuju nggak Ibu Lydia? 1,2 M itu bisa beli barang, setuju nggak? Setuju dong. Harga lampu makin murah nggak? Makin murah. Lampu Cina makin murah. Tetap berdaya beli kok, jangan takut. Jadi challenge-nya kalau nasabah baliking itu jangan teman-teman diikuti dulu arusnya. Kita coba untuk arahkan nabungnya dulu. Sekarang. Oke, itu nanti kita akan juga flow-nya ke situ. Daya belinya gimana? Nah, kalau Jimmy kan nabungan mudah kan? Kan nasabah juga tarsok kan, sering gitu. Tarsok gitu ya. Entar besok gitu. 2 kali lebaran lagi deh gitu. Nah, kalau tarsok 10 tahun lebaran lagi, itu nilainya 450 juta. Siapa yang lebih punya purchasing power di usia 65? Purchasing power punya siapa Bu Lydia? Siapa yang lebih tinggi? Susah tetap. Kita nggak melihat si Lydia bisa beli apa, si Jimmy bisa beli apa kan? Karena pasti harga barangnya itu naik gitu ya. Nah sekarang baru nih ke arah situ. Ini sebenarnya 1,2 miliar bisa beli apa sih di masa yang akan datang? Ibu nanti belajar nih kita pakai future value, pakai present value. Ibu juga harus bisa jawab tantangan itu. Oh ternyata Pak, kalau di present value dengan rata-rata tingkat inflasi katakanlah di negara kita 6-10%, nilai 1,2 M ini sekarang nilainya begini Pak, segini loh Pak. Bapak kebayang kan nanti? Nah, baru kita balikin. Cuma Bu, yang kita mau tekankan adalah orang nabung dulu sehingga dia punya purchasing power di masa yang akan datang. Lebih parah lagi, dia udah berpikir, di masa yang akan nilainya juga nggak segitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lebih parah lagi, nanti lagi deh nabungnya. Itu lebih parah lagi gitu. Lebih nggak punya purchasing power. Ya. Oke, nah tadi menjawab pertanyaan Bapak, saya mau ngajak ini nih. Ini gambar Mr. Bean ya. Kalau Mr. Bean nggak pernah worry, don't worry, be happy, ya nggak? Saya kemarin di hotel kemarin nonton Disney Channel kan ada Mr. Bean gitu ya. Tawa lucu ya teman-teman. Kenapa? Dia nggak pernah memikirkan masalah inflasi. Santai, hidupnya rileks ya. Kenapa? Mungkin Mr. Bean investasinya banyak. Karena investasi, jawab pertanyaan Bapak nih tadi. Rata-rata sebenarnya berapa persen sih? Kita nggak ada yang pernah tahu investasi itu kayak gini nih. Sama kayak gelombang lah, kalau Bapak Ibu naik kapal laut ya, merasakan turun naik itu selalu ada. Cuman kalau teman-teman perhatikan, teman-teman coba deh punya catatan pribadi mungkin ya. Saya dulu masih sering ketemu agen-agen yang setiap hari ngumpulin harga unit. Ada di sini Bapak Ibu yang setiap hari ngumpulin harga unit? Ada? Seminggu sekali ya. Dulu saya waktu masuk tahun 2005-2006 di Group, saya masih banyak menemukan agen-agen yang mengumpulkan harga unit prudensial tiap hari. Saya nggak tahu kenapa sekarang justru populasinya makin berkurang. Karena di SFA sudah ada Pak. Karena di SFA udah ada. Oke. Bisa di print out sih? Bisa. Bisa ya. Yang daily. Copy paste bisa. Yang daily ya, copy paste. Itu pun mundur ke belakang bisa dia. Oke. Kalau kita bisa perhatikan harga unit kita, pasti pencerminannya seperti gambar ini. Tuh ada turunnya, naik gitu ya, turun. Tapi kalau teman-teman di sini tarik garis, ini kan seolah-olah turun lagi gitu kan ya harga. Tapi secara rata-rata ya Bapak Ibu, kalau dijumlahkan secara keseluruhan, yang warna hijau kenaikannya berapa persen tuh dibandingkan warna merah? Kan ada plus-plusnya tuh, plus berapa persen, plus berapa persen. Lebih banyak gitu. Ya. Nah, saya balik lagi ya teman-teman ya. Saya nggak bicara itu dulu. Nanti teman-teman akan belajar itu di kelas-kelas yang lebih advance lagi, ya. Nah, sekarang kita balik dulu ke sini nih, teman-teman. Jadi sekali lagi kita bicara mengenai nilai masa depan. Nah, nilai masa depan, teman-teman, itu bisa di-cover dengan 2 cara. Investasi sekaligus atau investasinya melalui sistem nyicil. Kalau yang tadi Susan dan Jimmy nyicil apa sekaligus Bapak Ibu?
Nyicil. Berapa lama? 10. 10 tahun. Sebulannya berapa? 300.000. Nyicil. Nah, cuman sistem nyicil itu kalau di dalam bahasa perencanaan keuangan kita nulisnya nggak sistem nyicil, ngomongnya itu bahasa sama nasabah gitu ya. Bahasa yang orang lazim dengar, orang bisa mencernanya lebih simple. Kita bicaranya ngomongnya adalah investasi berkala atau lebih keren lagi anuitas. Ya. Kalau yang anuitas ini diibaratkan produk kita itu seperti PAA. Ya. Kurang lebih. Kalau yang investasi tunggal berarti sekaligus seperti PIA. Tapi di PAA pun orang kan bisa juga investasi sekaligus kan ya. Di tengah jalan dia mau top up, di tengah jalan dia mau investasikan. Oh, saya punya bonus nih, THR 2 tahun yang lalu belum kepake, ya kan? THR 2 tahun lalu belum kepake ya. Karena lupa nyimpannya di mana. Nah, saya mau sekaligus. Nah, berarti investasi tunggal, ya. Nah, di sebelah kanan teman-teman, di situ di anuitas teman-teman sebenarnya dibagi dua lagi kalau di dalam perencanaan keuangan. Anuitas teman-teman itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang di akhir periode, ada yang di awal periode. Kalau nasabah prudensial menabung di tempat kita di awal apa di akhir periode? Ini jadi nasabah nih kan? Sama Pru udah dipotong belum kartu kreditnya? Sudah kan? Berarti kan di awal periode kan sudah di debit langsung kan pakai auto debit. Nggak ada kan dari nasabah prudensial dulu Bu, setahun Bu, nanti tahun depan di akhir tahun Ibu baru ditotong kartu kreditnya. Nggak ada yang seperti itu kan? Nggak ada. Kredit mobil ada yang begitu? Mobilnya pakai dulu Pak. Ada kan, ada ADDM, ada ADDB. Ada yang backgroundnya sales mobil. Kalau dulu saya hitung diajarin ya. Dulu kan saya di Astra ya, jual mobil dulu zamannya Innova keluar pertama kali kayak kacang goreng kan tuh. Ada ADDM, ada ADDB. Nah, kalau nasabah-nasabah atau katakanlah klien kita yang udah lama, kita bisa ADDB. Ya, dibayar di belakang. Jadi pakai dulu sebulan, mobilnya setelah sebulan cicilan baru dipotong. It seems like more discounts ya teman-teman ya buat nasabah, tapi sebenarnya nggak jauh berapa lah. Itu buat retain customer aja. Nah, ini juga demikian teman-teman. Orang kan ada nih suka, saya gajian di akhir bulan ya. Jadi setiap akhir bulan ya saya nabung. Gitu. Tapi kan kalau di tempat kita gimana? Selalu di awal siklus gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita coba lihat nih sekarang. Sedikit lihat rumusnya. Rumusnya ini bukan sesuatu rumus yang menakutkan, tapi teman-teman di training kita satu hari ini kita diminta untuk mengetahui rumus. Bukan untuk dipakai di lapangan memang, tapi at least teman-teman kita tahu dasar-dasarnya dari mana. Saya tidak pernah mendoakan teman-teman ketemu profesor atau ketemu yang namanya rektor di bidang ekonomi. Tapi karena market target kita kan mau ditingkatkan ya segmennya ya. Sambil mungkin teman-teman ketemu seorang rektor, pimpinan suatu universitas, pimpinan suatu perusahaan yang dulu dia pernah belajar hal-hal seperti ini gitu. Kita di-challenge, kita ditanya, ini angka lu tahu dari mana? Teman-teman keluarin tabel, ini tabel keluarnya angkanya dari mana nih? Ajaib banget, ini kode togel atau apa? Nah, kita harus tahu, ini angka dari mana ya keluarnya ya? Bukan sekedar, oh ini tabel, oke, that's it. Ini tabel perencanaan keuangan, udah, titik. Tapi teman-teman harus tahu akar permasalahannya dari mana sih keluar angka itu. Ya, nah, angka-angka yang ada di tabel, teman-teman, sudah terima tabelnya kan ya? Waktu sama Pak Fandi, ada yang bawa tabelnya? Boleh saya pinjam? Boleh dikeluarin mungkin? CD udah dapat Bapak Ibu? CD? Sudah juga ya? Di tabel teman-teman
Kalau dilihat di situ, angka-angka yang di situ kan ada judul atasnya tuh. Ya, ini punya Ibu. Coba. Nih. Teman-teman, di halaman yang pertama itu ada tabel, tulisannya tabel faktor nilai masa depan garing inflasi. Nah, kawan-kawan, kalau kita perhatikan yang namanya rumus ini di bagian belakang itu kan ada yang namanya 1 ditambah I pangkat M. 1 ditambah I-nya ini teman-teman, kalau teman-teman lihat legendanya di bawah, itu adalah tingkat bunga majemuk atau diskonto ya dalam bahasa keren. Ini juga bisa diartikan sebagai inflasi. Jadi bisa mendua nih. Bisa rate of investment ROI-nya atau di sini juga berapa besar tingkat inflasi yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah, 1 plus I pangkat N. Ini kalau I-nya di situ di tabel berapa persen mulainya startingnya? Yang 1 kolom di atas 1 1 ditambah 1 pangkat 1 tahun. 1 ditambah 1 pangkat 2 tahun. 1 ditambah 1 pangkat 3 tahun dan seterusnya. Sampai berapa tahun di tabel kita? 60 tahun. Nah, berarti 1 plus 1% pangkat 60 itu adalah hasil yang ada di tabel tuh. 1,86 1,86 itu. 167. Kebayang teman-teman? Oke ya. Jadi tabel itu nyarinya dari mana? Dari rumus faktor yang ada di belakang sini. Ya. Nah, PV apa nih? Present value. Kalau sama nasabah, teman-teman, kita nyebutnya lihat-lihat nih. Ini nasabah tipe apa sih? Orang-orang yang biasa saja atau orang yang kira-kira teman-teman menurut teman-teman itu cukup memiliki knowledge yang bagus, ya kita bisa pakai istilah present value. Tapi kalau kita bicara sama orang-orang yang rata-rata begitu ya, biasa-biasa saja, ya Pak saat ini biaya pendidikan sekian. Saat ini Pak, kalau Bapak punya pengeluaran sekian. Berarti kondisi present value. Cuman kan kalau pendidikan maupun pensiun maupun nilai-nilai value seseorang, nilai ekonomi seseorang, semuanya itu bisa meningkat. Setuju ya teman-teman ya? Nah, artinya orang juga punya masa depan. Namanya adalah future value. Oke, nah sekarang teman-teman tanpa menggunakan tabel, tolong tabelnya ditutup, ya. Karena teman-teman kan udah belajar pakai tabel. Sekarang kita belajar pakai rumus, ya. Kalkulator kemarin udah diajarin? Belum. Sekarang juga kita belajar pakai kalkulator, ya. Di kelas ini ada koordinator beli kalkulator. Ada tapi nggak ada. Hah? Kelas nih kalkulatornya nggak dipakai. Oh gitu. Kalau sudah ada, mungkin sebaiknya sekalian dibagikan. Yuk, kita lihat. Ya, belum pakai kalkulator teman-teman, siapin dulu aja. Kita mau pakai rumus dulu. Kita bersusah-susah dulu, nanti teman-teman bersenang-senang kemudian pakai kalkulator. Sekarang kita lihat teman-teman di contoh kasus berikut ini. Di diktat Bapak Ibu sudah ada jawabannya kan? Ya. Tapi jawabannya itu dari mana yang teman-teman harus catat. Teman-teman coba untuk cari tahu dari mana angka itu berasal. Yuk. Mira membeli emas batangan 40 juta. Oke. Ia berharap terjadi peningkatan nilai. Saya minta ya, ingat permainan tadi, fokus, tidak ada yang susah. Semuanya ini sesuatu yang mudah gitu ya untuk dipelajari. Ia berharap terjadi peningkatan nilai sebesar 20% per tahun bunga majemuk tahunan. Ya. Compounded annually selama 5 tahun ke depan. Sebenarnya nanti kalau 5 tahun lagi berapa sih nilai emas Mira? Sekarang dia beli emas batangan harganya 40 juta. Berapa 1 gram emas logam mulia hari ini? 360. 360, 350. Oke, very good, ada yang tahu. Harus tahu ya, harga emas berapa? LM itu berapa? 1 gramnya. Teman-teman harus paham. Karena mungkin someday ada nasabah yang comparison, saya lebih bagus di emas dong. Terus challenge-nya Bapak Ibu apa? Kalau nggak tahu harga emas mati kutu udah. Gitu. Ya, oke. Nanti kita bahas-bahas mengenai emas ya. Besok deh. Menarik itu emas itu, ya.
Sekarang berapa nih? Coba bisa tolong dihitung, bantu saya menggunakan rumus yang tadi. Berarti present value-nya berapa? 40 juta. 20% berarti itu adalah apa? I-nya. Teman-teman masukin 1 ditambah 20%. Sekaligus teman-teman lihat di sini. Oh, dia juga menganggap bahwa investasinya itu bertahan selama 5 tahun yang akan datang baru saya mau pakai. Atau 5 tahun yang akan datang baru saya akan lihat lagi. Anggap aja nih emas ini hilang, saya masukin ke safe deposit box itu. Nah, teman-teman coba tolong hitung manually dulu menggunakan kalkulator. Hitung manual teman-teman. Jadi teman-teman tahu dasarnya seperti apa. Nanti pada saat kita menghitung soal-soal itu baru kita menggunakan formula yang ada di dalam kalkulator. Yang nggak bawa kalkulator hari ini siapa? Semua. Jadwalnya belinya quality. Terus belum dibeliin. Sudah, cuma nggak tahu belum nyampe. Oke. Ya udah. Kalau yang udah ada dari mana belinya sendiri? Hah? Caranya nggak ngerti. Caranya jangan pakai rumus-rumus formula dulu, pakai kalkulator biasa aja dulu, masukin angka-angka. Kalau pakai handphone, teman-teman cukup berat. Kenapa? Di belakang ada pangkat. Kalau ada pangkat, pakai kalkulator handphone, ya selesainya tomorrow ya. Aku masukin 40 juta. Ya. Kalau mau gampang sebenarnya belakangnya dulu boleh. Tapi ini kalkulator udah cukup canggih. Iya. Jadi langsung masukin aja juga dia bisa. Kalau mau pangkat, ini kan ada pangkat 5 Bu. Cari SIM, copy. Nah, sama gak Bu? Pangkatnya pangkat 5 berarti ya? Iya betul. Iya. Kali lagi sampai 5 kali. Saya balik dulu ke rumus yang tadi, teman-teman. Yang nggak bawa kalkulator, ya, saya minta perhatiannya buat teman-teman yang bawa kalkulator, tolong di-share ke rekan-rekannya yang saat ini belum bawa kalkulator. Saya sih berasumsi setiap agent punya kalkulator. Karena kita sih sebenarnya at least kalkulator karce punya gitu loh. Karce masa nggak ada sih karcenya? Gitu ya. Karce kan cuma ceban ya, teman-teman 10.000. Masukin kantong gampang. Terima komisi langsung habis Pak. Masa? Utangnya kartu kredit banyak lagi ya. Oke. Nih, yuk. PV berapa tadi? Nih, udah. Halo teman-teman. Boleh? 40 juta. 40 juta. 440 juta. Ntar dulu, saya plus gantian dulu yang ngomong boleh? Oke. Saya minta teman-teman bicaranya satu persatu ya. Karena begini, biar kita efektif teman-teman. Kalau nanti, wah ini nggak ngerti, pertanyaannya sama, kita nggak maju-maju. Lama ya gitu ya teman-teman, waktu kita juga terbatas. PV 40 juta, tadi ada yang bertanya, ini diapain Pak? Kalau tidak ada apa-apa, kalau menurut guru SD, dikali. Kita ikutin aja guru SD kita. Masa guru SD kita nggak hargain? Udah pada sering lupa sih gitu ya sama guru SD-nya. Kemarin saya baru ketemu guru SD saya lagi, senang banget ya teman-teman. Ya, nih dalam kurung kalau di guru SD bilang ini artinya kali anak-anak. Ya. Saya masa ngajarnya begitu ya. Mungkin dong. Teman-teman udah adult gitu loh, udah besar. Jadi teman-teman coba untuk interpret teman-teman masing-masing. Cuma yang saya mau tekankan di sini beberapa hal nih ya. I-nya di sini kan biasa, tapi I itu artinya dalam percentage. 20% ya, 20%. Teman-teman karena di sini 1 plus 20%, 20%-nya harus jadikan desimal dong. Desimalnya berarti 0,2. Ya. Nah, 1 plus 0,2 pangkat 5. Kalau pangkat kan artinya 1,2 kali 1,2 kali 1,2 kali 1,2 kali 1,2.
Nah, kalau kalkulatornya biasa, teman-teman, Kalau Itu- 60 tahun kalau 60 tahun, sudah 48. iya, udah melepuh jarinya ya, teman-teman. Nasabah juga bilang, gua masak dulu deh. Iya nggak? Enggak, lu hitung dulu aja. Nanti kalau udah kelar bilang sama gua, gitu. Nah, kelamaan Bapak Ibu. Jadi kita harus punya suatu teknologi namanya kalkulator financial planning. Nah, kalkulator ini kan sudah memberikan kemudahan sama kita untuk menghitungnya itu lebih simpel. Tapi saya minta nggak pakai formula dulu, ngitung manual. Kenapa? Saya ingin teman-teman tahu dari basic. Kalau dari basicnya udah bagus, ngajar yang atau teman-teman menjelaskan kepada nasabah mengenai yang advance itu udah biasa. Ya, saya cuma wondering suatu saat teman-teman ketemu orang yang detail begitu, pasti ada nasabah yang detail gitu, agak-agak rese sedikit. Ada dosen Pak, Nah, dosen PFA lagi. iya. Ya, saya beli asuransi nggak pakai agent Pak. Nah, 1 plus I 20% ya. Pangkatnya 5. Ya, berarti 1,2 pangkat 5. Kalau pakai kalkulator yang financial planning FC 200, teman-teman semuanya tinggal ketik aja 40 juta, 40 0 0 0 0 0 berapa tuh ya? 0,7 kurung, kan ada tanda kurung. Terus masukin angka 1 ditambah 0,2, dia udah ngerti teman-teman. Kurung artinya dikerjakan duluan gitu ya. Dikurung lagi. Terus pangkat 5, cara cari pangkatnya gimana tuh di situ? Shift dulu. Terus teman-teman pencet angka 6. Karena di atas angka 6 itu ada lambang topi. Ya? Sudah? Kalau sudah ketemu, teman-teman angkanya adalah sekian. Di atas angka 6 ada apa lambangnya? Ada topi kan? Topi artinya pangkat, ya. Pak, untuk nilai emas sendiri kalau dia punya batangan, itu kenaikannya kalau misalnya dia simpen 10 tahun gitu, asumsinya berapa kenaikannya Pak? Emas ini saya belum mau bahas sekarang ya. Cuma emas itu rata-rata ya Pak, itu dalam 1 tahun antara 10 sampai 15% naik. Kalau tentang harga unitnya sendiri dari 60.000 menjadi ke 365 kayak apa Pak? Maksudnya? Jadi kan harga per kilonya per gramnya 60.000. Sekarang per gramnya 365. Itu kan juga harus dihitung gitu kan. Harga perangnya per gramnya? Per gramnya kan awal mula dia beli 60.000. Zaman jadul gitu loh Pak. Sekarang kan harganya per gramnya 365. Lah itu gimana caranya? Selama berapa tahun? Katakan 5 tahun atau 10 tahun. Nggak mungkin yang jelas. Itu jangka panjang tuh. Kalau 60.000 pasti udah zaman-zaman dulu. Iya. Ya kan? Jadi, nih teman-teman ada pertanyaan nih. Halo? Kalau ada pertanyaan nih, kalau dulu beli emasnya 60.000, sekarang 1 gramnya sudah 360.000, udah berapa persen naiknya? 600. 6.000%. Hah? 5.000. Yang pertama kan tadi saya udah bilang, setiap kali kita mau menghitung masalah-masalah yang berhubungan dengan ini, kita harus tahu waktunya kapan. Ya Pak, nilai uang itu kapan terjadinya 60.000, di tahun berapa? Ancer-ancer aja, tahun berapa? Tahun 90-an awal misalnya gitu. Nah, kalau kita udah tahu horizon waktunya, itu lebih memudahkan kita untuk mengetahui berapa rate of investment dia yang dia dapetin sebenarnya. Tapi kalau kita nggak tahu ancer-ancer sama sekali 60.000 itu kapan ya? Ya nggak tahu lah, udah lupa. Nah itu agak sulit Pak. Kita cuma bisa melihat komposisi bahwa sekarang tadinya 60.000, sekarang 360.000. Tapi kita nggak pernah tahu berapa rata-rata setahunnya dia naik. Kalau contoh gini Pak, sampai 2004 dia beli harga 200.000 Pak. Oke. Terus kemudian sekarang 2006 dia beli 200.000 2006. Ya. Kemudian 200.000. tahun 2010 harganya kan jadi 360.000. 2006 Dia beli harganya 200.000 per gram. 200.000 per gram.
2010 dia beli harga sekarang 360. Berarti horizon waktunya berapa lama Bapak Ibu? 4 tahun. 4 tahun. Ya, sebenarnya basically 5 tahun. 2006 biasanya dihitung 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ya. 4 plus 1. Nah, 5 tahun kan ya? Berarti kita udah tahu N-nya sama dengan 5. Oke. Ke dalam rumus tadi sebenarnya juga bisa, teman-teman ya. Jadi future value-nya 360.000 sama dengan ya 240.000. 200.000. Terima kasih. 1 ditambahi pangkatnya adalah pangkat 5. Nah, ini berarti kan kalau secara matematik 360 per 200 sama dengan 1 ditambahi pangkat 5. Setuju Pak? Setuju. Oke, 360.000 bagi 200 berapa? Hitung Norek. Nih, coba coret-coret aja bagi 2. Ya, 18 sama 10 berarti 1,8 sama dengan 1 ditambahi pangkat 5. Ya. Kalau saya mau susah, teman-teman sebenarnya ini ngitungnya pakai logaritma. Masih ingat logaritma? Log. Ya. Cuma pakai log-logan, teman-teman sudah agak susah. Nanti ini saya pending dulu ya Pak. Tidak perlu pakai logaritma karena teman-teman udah punya tools yang canggih, pakai kalkulator. Kalau ngitung manual harus pakai logaritma. Mudah-mudahan SMA-nya lulus ujian logaritma. Ya, lulus. Kelas 2 SMA kan ya, logaritma, kita belajar logaritma. Ini harus pakai log. Log 1,8. Terus ini log ini. Kalau log pangkat logaritma kan 5-nya depan ya. 5 dikali log 1 plus I. Nah itu bisa dihitung lah. Ya. Tapi saya nggak mau ngaransi tuh Pak. Saya pengennya setelah itu udah tahu dasarnya begini, arahnya begitu, kita dapetin I, nanti kita pakai kalkulator aja. Boleh ya? Nah, teman-teman, sekarang kita mulai masuk nih ke dalam bentuk yang sedikit berbeda. Kalau tadi investasinya gimana? Sekarang? Halo? Tadi kan nyanyinya udah barengan nih fokus. Investasinya sekaligus kan? Dia punya emas, uangnya jumlahnya 40 juta. Sekarang teman-teman, ini orang nggak punya emas 40 juta. Punyanya uang cuman sebulan 1 juta. Cumannya punya uang sebulan 500.000, sebulan 750.000, boleh gak? Boleh dong. Masa orang kita marahin, Bapak punya uangnya cuma segitu, masa tambahin dong Pak. Maunya saya jumlahnya besar, kan nggak bisa. Orang punya keterbatasan. Nah, dari keterbatasan itulah teman-teman, kita punya konsep yang namanya anuitas. Tadi bahasa gampang apa? Investasi berkala. Bahasa prokemnya lagi apa? Angsuran. Nyicil, angsuran. Ya, kalau kita punya kesempatan untuk sekolah anak di luar negeri, di Singapura, di Australia, ngangsur dari sekarang. Cicil, pelan-pelan, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya. Nah, ngangsur ada berapa cara tadi teman-teman? Tahunan, single premi atau bulanan. Nah, bikin perangan sendiri. Akhir dan awal. Ya. Kalau yang anuitas umum ini teman-teman atau ordinary annuity ini adalah angsuran di awal. Ini yang kita pakai untuk membuat ilustrasi. Teman-teman pernah nggak menghitung angka ilustrasi keluar dari mana? Nggak pernah. Belum. Bisa nggak? Bisa, nggak bingung. Teman-teman setelah belajar ini, teman-teman harus tahu tuh angka di tahun pertama dengan return berapa persen, dengan sekian tahun itu berapa angkanya, itu teman-teman harus tahu angkanya dari mana. Bisa. Dikurangin biaya asuransi, biaya administrasi, biaya akuisisi, itu keluar nilai tunai. Iya, biaya asuransi nambah terus.
Kan bisa dicoba di quotation. Tambahin aja umur nasabah setahun. Iya, tapi bisa kan? Bisa. Sesuatu yang nggak bisa kan? Bisa. Saya bilang bisa, tapi usahanya harus keras gitu. Tapi sama yang dipolis kok beda. Kenapa? Jadi harga yang dipolis sama harga quotation itu lain. Ya beda dong Pak. Mana bisa disamain? Padahal kita buatnya kan sesuai quotation. Ya nggak bisa, itu kan prediksi. Polis kan itu pada saat issue. Nggak bisa. Biaya asuransinya pasti sama. Kalau biaya asuransi pasti sama, nilai tunai yang tertentu pasti beda-beda dong. Di asuransi iya, di asuransi yang beda. Nggak mungkin. Saya buat di quotation sama di polis kok lebih mahal di polis. Kalau lebih mahal di polis, ada kemungkinan juga dalam pengertian gini, quotation berbeda dengan yang namanya polis. Pada saat itu mungkin aktuari sudah melakukan adjustment terhadap biaya asuransi. Kita nggak tahu. Bisa. Tapi kalau asumsi dengan tidak ada perubahan, itu seharusnya biaya asuransi sama. Tapi nilai tunai pasti berbeda posisinya. Ya. Yuk. Nah sekarang teman-teman rumusnya sedikit lebih jelimet. Tapi rumus jelimet ini kita coba pergunakan supaya teman-teman at least mengetahui dasarnya dari mana gitu ya. Yuk. Ini rumusnya teman-teman PMT. PMT ada yang tahu kira-kira, wondering aja kira-kira nebak-nebak singkatan dari apa? PMT. Hah? Hah? Tadi ada yang nyeletuk tuh yang pertama. Hah? Iya. Pak Sylvester. Payment. Oke, very good Pak. Payment. Jadi pada saat teman-teman di sini melihat, di sini kan ada cicilan. Dianggapnya kalau bahasanya di sini dianggap payment, melakukan pembayaran. Pembayarannya berkala. Nah, PMT teman-teman di sini dikalikan dengan sesuatu variabel dibagi dengan berapa besar tingkat inflasinya atau tingkat investasinya, bisa dua ya. Itu akan mendapatkan nilai masa yang akan datang. Contoh soalnya berikut. Teman-teman hitung, kan angkanya udah dapat ya di buku. Angka di buku itu coba teman-teman hitung menggunakan rumus yang tadi. Selesai dari materi ini kita udah nggak pakai rumus lagi, kita pakai kalkulator financial planning. Tapi rumus harus tahu dulu. Yuk. Coba Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat di sini soalnya. Roni setor punya uangnya sebulan 2.500.000 Bapak Ibu. Ya. Oh sorry, ini setiap akhir tahun, dia bukan setiap bulan. Setiap akhir tahun Pak Roni menyetor sebesar 2.500.000 ke rekening banknya, ya, sebesar dengan tingkat bunga bank interest 6% per tahun. Assuming teman-teman 6% itu udah net, tidak dikurangi lagi pajak pemerintah. Pajak final berapa pemerintah? 20%. Assuming itu 6% per tahun, tabungannya sudah net. Berapa nilai tabungan Pak Roni di akhir tahun yang ke-9? Ya. Nah, saya mau cerita skema nih Bapak Ibu. Tolong perhatikan skemanya. Skema di sini teman-teman ada tanda-tanda panah ya. Jadi kalau ngejelasin ke nasabah juga, kalau teman-teman mau pakai skema ini jauh lebih bagus supaya orang punya pengertian yang lebih baik. Skema ini jangan sembarangan. Kalau orang yang mengerti mengenai konsep perencanaan keuangan, skema salah kasih panahnya aja udah beda artinya. Ya. Kenapa skema ini panahnya nggak di sini? Hah? Gimana Pak? Mana? Setiap akhir tahun. Jadi ini dikasih space dulu, baru di sini dikasih panah. 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000. Di akhir tahun ke-9, 2.500.000 itu mau dilihat berapa nilainya, nilai tunainya. Oh ternyata sekian. Cara menghitungnya pakai rumus yang tadi. Silahkan Bapak Ibu coba. Yuk. PMT-nya berapa? 2,5 juta. 2.500.000. 1 ditambah I-nya berarti 6%. yang belum absen siapa Bapak Ibu? Ya, ini saya sebarin lagi. Sorry. 1 ditambah I berapa? 6%. Pangkat 9 dikurangin 1 dibagi dengan I.
Kalau terlalu ribet, Bapak Ibu, hitung dulu bagian ini pakai kalkulator financial planning. 1 ditambah 6%, kurung buka, kurung tutup, pangkat berapa tadi? 9. 9, berarti teman-teman cari dulu lambang apa tadi? Topi 6. Topi itu cara ngeluarinnya gimana tadi? Shift Shift, angka 6. Angka 6. Ya, shift angka 6. Berarti semua legenda simbol-simbol yang ada di atas angka itu pakai shift. Shift 6 dikurangin 1, nanti keluar angka sekian. Baru Bapak Ibu bagi dengan 6% lagi, keluar angka sekian XC. Terus teman-teman kalikan lagi dengan 2.500.000. Baru keluar angka sebesar 28.728 seharusnya. Itu tanpa inflasi sudah nggak dihitung ya Pak ya? Bapak Ibu yang sudah punya kalkulator, kalau nggak ketemu angkanya, tolong tanya sama saya, ya teman-teman tanya. Udah keluar tuh? Udah, oke. Bisa pakai ini. 6% tapi shift tekan 6. Iya. Oh, bukan Pak, pangkatnya. Kalau 6% pakai desimal aja Pak langsung. F200 ya. Ini topinya. Topinya nggak ada. Kalau topi nggak ada, pakai ini langsung tuliskan ini. Salah. Oke, saya tidak tahu. Ada yang pakai FC100 selain Pak Yus? Nah, Ibu, ya. Pangkatnya kalau FC100 teman-teman pangkatnya tinggal di sini ya. Jadi nggak perlu shift 6 lagi. FC100. Enam persen teman-teman desimalnya berapa? 0,06 Pak. 0,1 Pak.